Puji Tuhan, Shalom. Senang sekali hari ini di hari yang spesial bagi kebanyakan orang. Hari ini hari Minggu spesial karena ini merupakan hari Valentine Day. Teman-teman ada yang merayakan hari Valentine Day? Bapak Ibu mungkin anak-anak muda di rumah mungkin sudah mempersiapkan coklat untuk dibagi-bagikan, mempersiapkan kado-kado spesial. Tapi hari ini saya mengajak semua kita dimanapun berada, di rumah kita, di tempat kita masing-masing, untuk memberikan kado spesial buat Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang mau memberikan kado spesial buat Tuhan? Di rumah boleh kasih lambaikan tangan buat Tuhan. Bilang hari ini saya mau memberikan yang spesial buat Tuhan. Saya percaya bahwa yang terbaik sudah Tuhan beri buat hidup saya dan saudara. Hari ini mari persiapkan hatimu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, para keluarga yang ada. Saya mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan yang tidak dapat dibatasi ada di mana saja kita berada saat ini. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di kamar kita, bahkan di dalam perjalanan. Saya percaya ketika kita memberi waktu yang terbaik buat Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari persiapkan yang terbaik. Bapak Ibu, jangan dalam keadaan yang sedang bekerja, tapi memberi waktu khusus untuk kita menikmati ibadah online hari ini. Mari sebelum kita lebih jauh lagi, kita mau berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah hari ini. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa Engkau sungguh baik. Hari ini kami bersyukur kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mau berkatakan sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu mempersembahkan korban, ucapan syukur, ucapan lidah yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan di hati kami penuh dengan rasa syukur itu, di mulut kami keluar puji-pujian untuk menyembah Tuhan.
Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, membuat kami layak masuk di hadirat-Mu. Sungguh ajaib, sungguh indah semua perbuatan tangan-Mu di hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat Yesus, dan Kau dekat.
kuasa-Mu, kebenaran-Mu akan mengubahkan hidup kami. Kami mau buka hati lebih luas lagi Tuhan. Tanah hati yang subur hari ini untuk benih firman-Mu disampaikan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapan, otoritas, hikmat, pewahyuan dari Tuhan mengatur hidup hamba-Mu. Sehingga kami semua dapatkan pesan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang membangkitkan iman kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang mau berkata sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, yang menonton mungkin di pagi hari, siang ataupun malam, kita bersyukur di hari Minggu ini kita kembali lagi di ibadah online KLC Church. Dan begitu luar biasa kita telah mendengar puji-pujian yang telah diagungkan ke Tuhan. Saya merasakan suatu hadirat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu siapkan hati kita akan menerima impartasi, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Rohani, Head of Elders, Bapak Pendeta Febri Tairas, STHCBC, Ibu Gembala GPI KLC, Ibu Insinyur Delsi Kusoy, para elders dan para bol dan juga para pemimpin jemaat yang memberikan kepercayaan buat saya di hari ini. Di tahun ini, di awal tahun 2021, kita sudah masuk di dalam satu tema yang luar biasa. Memang ini kelihatannya repetisi, tapi kami sebagai pemimpin di KLC melihat bahwa Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. The year of fatherhood, tahun pembapaan, tahun yang dimana kita akan masuk lagi ke repetisi yang pernah disampaikan beberapa tahun yang lalu. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan khotbah dari Pak Febri tentang roh dan kuasa Elia, di mana terjadi pemulihan hati Bapa kepada anak, hati anak kepada Bapa. Dan sesudah itu kita juga mendengarkan khotbah tentang bagaimana seorang Bapa melakukan fungsinya, yaitu dengan melakukan 4 hal, yaitu kipo, di mana yang dilakukan adalah seorang Bapa memberikan kasih, identitas, peneguhan potensi, dan otoritas. Dan minggu kemarin kita sudah diperkuat lagi dengan khotbah dari Pak Navel Mangalep tentang 3 mentality, di mana kita sebagai anak memiliki 3 mental. Tinggal kita memilih yang mana. Yang pertama tentang anak yang mentalnya lost atau terhilang, atau bahasa Inggrisnya orphan, spirit yatim piatu. Pastikan kita tidak ada di posisi tersebut. Yang kedua adalah kingdom of self. Kita menjadi slave atau diperbudak oleh diri kita sendiri. Tetapi yang terakhir yang harus kita miliki adalah kingdom culture atau spirit of sonship, di mana kita punya kode genetik melayani dengan visi yang ada di rumah kita. Visi kita adalah menjadi gereja kesaksian kerajaan Allah. KLC Church sangat concern dalam hal tersebut, saudara. Selanjutnya kita juga belajar tentang bangga dengan rumah kita. Kita terlibat di dalam pelayanan, kita terlibat di dalam kegiatan gerejawi, kita terlibat di dalam komsel, dan kita memiliki spirit anak. Dan kita juga memuridkan. Itu adalah spirit di KLC Church. Dan kita juga mau didisiplin. Itu adalah beberapa hal yang kita sudah terima dari khotbah berseri tentang The Year of Fatherhood. Hari ini pastikan hati kita terbuka untuk menerima satu tema yang luar biasa. Saya memberikan tema tentang Fathering Breakthrough. Apakah arti Fathering Breakthrough? Terobosan di dalam pembapaan. Kita sudah banyak belajar mungkin kegagalan, suka duka di dalam kita membapai, memuridkan. Kita terkadang menjadi anak juga kita memiliki hati yang kurang haus. Begitu banyak dinamika.
Di hari ini kita coba belajar di khotbah yang berseri ini tentang bagaimana kita mau terobos hal tersebut. Di dalam Ibrani 2 ayat yang pertama berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Firman Tuhan berkata ada kata teliti di saat kita mendengar. Perhatikan kata teliti di saat kita mendengar. Kalau kita tidak teliti berarti kita akan hanyut terbawa arus. Dalam spirit pembapaan, kita jangan bagaikan air yang mengalir, terserah mau dibawa kemana. Ataupun balon, dia akan mengambang, dia akan mengalir juga kalau ada di atas air, terserah mau dibawa kemana. Ingat, kita harus teliti supaya kita jangan hanyut. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 berkata bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Daripadanya ini adalah Tuhan Yesus. Setelah iblis mencobai Tuhan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Iblis tetap menunggu waktu yang baik untuk mencobai Yesus. Apalagi kita hanya manusia. Kita akan selalu iblis menjadi sasarannya untuk dia melihat waktu yang terbaik, the right time, untuk mencobai kita sampai kita jatuh. Di dalam pertandingan apapun, tidak ada yang hanya menang, pasti ada yang kalah. Tentunya kita mau menang, begitu juga dengan iblis. Untuk itu kita benar-benar hari ini kita mau belajar tentang, kita terobos tentang spirit pembapaan ini, benar-benar kita breakthrough. Dan kita mengalami spirit tersebut, saudara. Berbicara waktu yang terbaik, kita akan belajar juga bagaimana kalau kita lihat seorang penembak jitu atau sniper. Dia menerima perintah yang perlu berjam-jam supaya targetnya itu tertembak. Dan itu tidak mudah, posisinya itu dia tengkurap, saudara. Dan itu tidak mudah. Berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari kalau kita pernah menonton film sniper. Dan begitulah iblis. Meskipun kita sedang masuk di dalam spirit pembapaan, ada masanya dia tetap mencari target. Kapan kita lengah, kapan kita jatuh. Dan jaraknya kalau sniper itu paling jauh, kalau saya pernah melihat di berita, mencapai rekor kurang lebih 3 kilometer. Jadi kapan saja dari ilustrasi ini, iblis ingin membuat kita tidak hidup di dalam spirit pembapaan. Bagaimana kita breakthrough dalam spirit pembapaan, saudara? Yang pertama kita harus mengerti tentang God connected. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita ada urutan kehidupan. Kita lahir, kita sekolah, kita mungkin pacaran dan berkeluarga. Dalam urutan tersebut, iblis ingin merusak gambaran kita tentang Bapa, gambaran kita yang dimulai dari keluarga kita sendiri, yaitu orang tua kita, yang berdampak untuk cara kita melihat Tuhan itu sebagai Bapa yang baik. Dan pada akhirnya kalau kita terbawa dengan tipu muslihat iblis, mungkin kita akan berpikir bahwa Bapa itu adalah Bapa yang jahat. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 berkata bahwa baiklah kita berakar di dalam Dia. Itu yang pertama. Kita dibangun teguh dalam iman, hidup yang melimpah. Itu yang terakhir, hidup yang melimpah. Kebanyakan kita hanya mau hidup yang melimpah. Tetapi yang pertama dari kata dari ayat tersebut kita tidak mau lakukan. Berakar di dalam Dia. Saudara, di dalam spirit pembapaan kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kita jangan ketergantungan kepada manusia dan jangan juga manusia bergantung kepada kita. Berarti di dalam pembapaan, di dalam fatherhood, hanya Kristus yang menjadi utama di dalam program tersebut.
menjadi tujuan utama, saudara. Memang di sisi lain kita membutuhkan program, kita membutuhkan fasilitas. Tapi kita harus mengerti bahwa gereja itu adalah keluarga. Di sisi lain kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, perlu ada keseimbangan. Di mana di dalam keluarga, di situ terjadi yang namanya deeper relationship. Hubungan yang dalam. Makanya kita perlu sekali ada yang memperhatikan kita. Ada yang mengingatkan kita. Selain kita tahu firman, kita juga ada yang menjaga. Menjadi brothers keeper dalam spirit hafruta. Ada spirit fatherhood. Itu berjalan berbarengan. Tetapi kembali lagi semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Fokusnya adalah Kristus. Pembapaan itu berbicara Kristus. Bukan arahnya untuk supaya anak rohani kita dengar kepada kita. Di dalam berbicara pembapaan saya banyak belajar dari Bapak rohani saya, Gembala sidang kita, Head of Elders, Bapak Febri Tairas. Dalam masa-masa tertentu, saya tahu pasti Bapak rohani saya ini sudah tahu saya salah. Saya tahu Bapak rohani saya ini sudah tahu bahwa saya sedang melakukan hal yang keluar dari jalur. Tapi di masa-masa tertentu, beliau bukan meninggalkan saya atau membiarkan saya. Tapi beliau mengajarkan saya untuk fokus kepada Tuhan. Cari jawaban kepada Tuhan. Karena akan ada masanya kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Karena di saat kita fokus kepada Tuhan, akan banyak jawaban yang kita terima. Dan dengan sendirinya kita akan semakin mandiri, kita semakin dewasa. Itu suatu pelajaran yang baik dalam kehidupan saya. Dan saya juga belajar dalam saya memuridkan beberapa orang yang Tuhan percayakan, saudara. Di saat saya membapai ada masa-masa tertentu. Itu sudah di luar kendali saya, out of control. Ada di masa saya memberikan masukan, akhirnya itu tidak mereka lakukan. Berjalannya waktu Tuhan mengajarkan saya, mereka itu adalah anak saya, Davis. Kamu tidak usah berusaha keras. Kalau mereka hidup di dalam aku di dalam mereka, mereka akan mengalami Tuhan. Dan secara alamiah pada akhirnya mereka bisa berubah. Yang dulunya tidak berkomsel, akhirnya berkomsel lagi. Yang dulunya mereka hubungan suami istri, terjadi gap. Tidak ada komunikasi. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan yang membawa mereka mengalami Kristus. Itulah spirit pembapaan yang pertama, di mana kita mengalami breakthrough dalam hal God connected. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua yang kita mau belajar tentang self healing. Dalam berbicara kita sembuh untuk diri kita sendiri. Kita harus mengerti bahwa kita mau berubah tentunya. Kita harus berubah. Setiap aktualisasi kita, loneliness, itu adalah spirit fatherless. Mau dihargai. Gampang sakit hati itu adalah spirit fatherless. Atau spirit di mana pembapaan tidak ada di dalamnya, saudara. Tetapkan hati kita untuk terbuka. Perlu ada yang namanya transformasi hati. Jadi self healing perlu ada yang namanya transformasi hati. Karena kita hidup sekarang adalah akibat dari pengalaman baik ataupun buruk dari masa lalu kita. Perhatikan sekali lagi. Kita sekarang adalah pengalaman baik ataupun buruk yang pernah terjadi sebelumnya, saudara. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, ada firman Tuhan yang berkata, baiklah hati kita tertanam di tanah yang baik. Jangan tertanam di tanah pinggir jalan, di mana pada akhirnya benih tersebut burung akan memakannya. Artinya di saat kita menerima firman, pada akhirnya tidak lama kemudian benih tersebut diambil oleh iblis. Kita kurang fokus, kita tidak benar-benar serius untuk menerima kebenaran Tuhan.
tanah berbatuan yang berikutnya. Di saat kita hidup tanah hati kita di tanah berbatuan, firman Tuhan berkata bahwa kita bertumbuh, memang bertumbuh, tapi mudah layu karena hati kita keras. Tidak mau dibentuk. Berikutnya tentang semak duri, di mana kita terhimpit sakit hati, terhimpit kecewa. Yang terpenting untuk kita ada di dalam terobosan pembapaan. Pastikan kita terjadi yang namanya self healing. Berdamai dengan diri kita sendiri. Supaya kita punya tanah yang baik. Tanah yang baik itu berhubungan juga dengan Markus 9 ayat yang ke-17. Tentang kantong kulit lama dan kantong kulit baru. Kantong kulit lama itu berbicara kehidupan yang hatinya mudah bocor. Keras. Tidak mau terbuka. Di saat anggur akan ditaruh di kantong kulit lama tersebut tidak efektif. Karena akan tumpah akhirnya. Karena keras. Mudah bocor. Tetapi kita harus memiliki kantong kulit yang baru, yaitu mau menampung kerendahan hati. Mau terbuka. Di saat kita mengerti hal ini, kembali lagi ke sikap hati kita. Sikap hati kita menentukan untuk terjadi terobosan di dalam spirit pembapaan. Jangan hanya hidup di dalam permukaan saja. Di dalam kehidupan kita sebagai bapak rohani ataupun anak rohani. Kalau kita mau medical check up, kita mengkontrol kesehatan kita. Tidak mungkin kita tidak terbuka tentang keadaan kita. Kita perlu terbuka supaya kita sembuh. Di dalam pembapaan, kita harus apa adanya. Kita harus otentik supaya kita bisa sembuh. Karena di dalam pembapaan itu ada spirit Kristus bersama dengan Kristus, bersama dengan kingdom family, bersama keluarga kerajaan Allah. Kita bersama-sama mau menang dari hal tersebut. Jadi sebelum kita masuk di dalam spirit pembapaan, kalau sikap hatinya kita tidak beres, kita mudah terluka, hatinya kita keras, tidak mau dibentuk. Sangat susah untuk kita masuk dalam spirit pembapaan, saudara. Yang kita mau belajar dari pembapaan, kita perlu cari di saat kita terbuka. Sumber masalahnya ada di mana, akarnya ada di mana. Kalau dicontohkan, kalau kita sakit gigi, dokter akan memeriksa sumbernya ada di mana, gigi lubangnya ada di mana. Kalau gigi lubangnya terlalu parah, itu sudah tidak mungkin akan ditambah lagi. Harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Karena berbicara kita mau pulih, ternyata di dalam pembapaan kita ada yang namanya akuntabilitas. Ada cabut, mencabut, kedalaman, menyentuh kedalaman, saudara. Dulunya saya di dalam pembapaan, khususnya saya sebagai anak rohani, saya adalah anak yang takut. Saya sepertinya tidak mudah dekat dengan bapak rohani saya. Apalagi dengan orang tua saya. Pernah ada kejadian waktu adik saya ulang tahun. Sementara sudah disiapkan makanan untuk para hadirin makan, saudara, saya bermain dengan teman-teman saya. Di saat saya bermain, kaki saya terluka, saudara. Nah, yang jadi permasalahannya pada waktu itu, para pemirsa, bukan kaki saya yang luka, saudara. Tetapi ketakutan saya. Kalau saya jatuh, kalau saya terluka, apa yang orang tua saya akan lakukan, saudara? Apakah yang orang tua saya akan hukum kepada saya pribadi? Bertahun-tahun, belasan tahun, iblis merusak gambar Bapa dalam hidup saya. Setiap kali gagal, setiap kali jatuh, yang saya terima adalah penghukuman. Yang saya terima adalah penolakan, dianiaya. Itu mempengaruhi saya beberapa tahun terakhir, saudara.
Sampai saya melihat bahwa ternyata Bapak rohani saya menerima saya apa adanya. Bukan pada saat saya waktu baik saja. Bahkan pun saya pernah jatuh di situ. Dia hadir bersama-sama. Dia mendampingi saya. Bahkan saya menang di dosa tersebut, saudara. Kejadian yang sama hampir terjadi juga pada waktu beberapa hari yang lalu. Saya dengan anak saya yang laki-laki, namanya Jafil, saudara. Di dalam perjalanan, saya masuk di gang kecil di satu perumahan. Saya ketemu ada perampatan. Pada waktu itu saya mengendarai mobil. Di perampatan itu saya mengendarai dengan kecepatan yang rendah, saudara. Tiba-tiba ada mobil yang kencang, saudara, lewat di perempatan tersebut. Dan saudara tahu pada saat saya ngerem, anak saya terpental. Di situ saya belajar sesuatu. Dulunya kalau saya jatuh, dulunya kalau saya gagal, tidak ada yang memperhatikan. Saya merasakan pemulihan terjadi dalam diri saya. Pada waktu anak saya jatuh, terjadi seperti itu. Pada waktu dia terpental, bukan saya menghakimi dia, tapi saya peluk. Saya memberikan penguatan, saya memberikan afirmasi, saudara. Ini saya dapatkan dari pemulihan gambaran hati Bapa, saudara. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah spirit of sonship kita. Apa spirit of sonship tersebut, saudara? Artinya apa? Respon alami seorang murid terhadap pemurid sehingga hidupnya mengalami pencerahan. Pastikan dalam self healing kita sampai kita mengalami yang namanya pencerahan. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam proses pemuritan kita akan mengalami yang namanya kesembuhan, peremukan, dan perubahan paradigma. Yang ketiga adalah kita menjadi man of kingdom. Menjadi manusia yang memiliki mentor kerajaan Allah. Saudara, satu waktu dalam Yohanes 21, Yesus bertemu lagi bersama Petrus. Dalam kondisi dia telah gagal sebelumnya. Karena dia pernah mengkhianati Yesus, dia menyangkal Yesus. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya, aku mengasihimu. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Inggris diartikan feed my lamb. Berilah makanan kepada domba-dombaku. Dalam bahasa lebih asli lagi dikatakan bosko. Feed artinya bosko, saudara. Di mana kita memberikan ajaran yang jelas. Di saat kita jatuh, itu bisa menjadi pembelajaran kehidupan buat orang lain. Apa yang kita bisa belajar dari Petrus ini, saudara? Ada 3 tahapan kehidupan. Saya sudah mendekati akhir, saudara. Di dalam Kisah 31 ayat yang ke-16. Tiba-tiba ada satu waktu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Dan ada orang yang lumpuh menjadi peminta-minta di depan gerbang bait Allah. Dia berkata, beri saya makanan. Saudara, tahapan hidup yang pertama adalah orang yang kekanak-kanakan, ketergantungan, suka diperhatikan, hanya suka diingatkan, ingin dikasihani. Atau di sini dikatakan artinya dependence atau spirit ketergantungan. Apa-apa perlu ditelepon, jangan lupa beli persembahan. Jangan lupa komsel. Jangan lupa ibadah. Sudah saatnya kita lewat spirit ini. Kita mulai masuk ke fase berikutnya. Apa fase berikutnya, saudara? Fase independence. Fase independence di sini kita mulai mandiri. Kita mulai tahu apa yang namanya kerja, menikah. Tapi kembali lagi, itu hanya fokus kepada diri sendiri, saudara. Makanya di saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini,
bangkit dan berjalanlah. Banyak orang yang heran kenapa Petrus bisa menyembuhkan orang tersebut. Sehingga Petrus berkata, kenapa kalian heran? Ini ada pembelajaran yang baik. Ternyata di saat kita masuk di dalam spirit pembapaan, breakthrough saudara, kita selalu akan melewati yang namanya mujizat. Kita tidak perlu heran. Kita akan selalu yang merasakan yang namanya jawaban Tuhan. Selalu Tuhan buka jalan. Kalau orang lain heran, kita selalu terbiasa dengan yang namanya Tuhan menyertai hidup kita. Ada penyertaan Tuhan. Tetapi bukan buat orang yang independence. Seharusnya mereka bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, bukan Petrus atau Yohanes. Mereka pun bisa. Kenapa butuh Petrus dan Yohanes? Karena mereka ada di dalam spirit independence. Yang terakhir adalah interdependence. Artinya kehidupan yang mau berbuah, yang mau bersinergi, yang mau berkorban. Atau ini bisa dikatakan spirit huios. Kalau kita baca cerita di firman Tuhan ini, kita terjebak dengan kata emas dan perak. Tidak aku punya, saudara. Tetapi kita tidak melihat jawaban yang pertama yang Petrus katakan. Hai orang lumpuh, lihatlah kepada kami. Apa pernyataan dari lihatlah kepada kami? Hei orang lumpuh, saya ini adalah dulunya orang yang gagal. Saya ini adalah dulu orangnya yang hancur. Saya ini adalah orang yang mudah goyah. Tetapi di saat saya masuk di dalam spirit of fatherhood, saya mengalami yang namanya breakthrough. Saya mengalami yang namanya terobosan. Emas dan perak aku tidak punya. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jadi di saat kita ada di dalam man of kingdom, kita akan mengalami yang namanya terobosan fatherhood, interdependence, menjadi pribadi yang mau berkorban, bersinergi, ada rasa haus. Dan itu terjadi dalam kehidupan Petrus yang awalnya dia berkhianat. Dia menjadi orang yang man of kingdom, di mana Tuhan tempatkan. Di situ dia berdampak. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita. Kita mengalami terobosan. Kita mengalami God connected, berakar di dalam Tuhan. Kita mengalami yang namanya self healing, transformasi hati. Memiliki kantong kulit yang baru. Dan kita hidup di dalam man of kingdom, interdependence. Hidup yang tidak bergantung, tetapi hidup yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sudah di penghujung. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami untuk mengalami terobosan dalam spirit pembapaan. Fathering breakthrough. Kami mengalami yang namanya God connected. Berakar di dalam Tuhan. Mengalami yang namanya self healing. Transformasi hati dan memiliki kantong kulit yang baru. Dan kami memiliki spirit man of kingdom. Di mana kami memiliki kehidupan interdependence. Hidup yang berdampak. Hidup yang berbuah. Sehingga kami bisa menjadi Bapa yang baik. Tuhan, di saat ini kami mau bersyafaat. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke jajaran yang paling bawah. Kami berdoa Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, tuntun para pemerintah kami. Supaya mereka tetap berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Segala masalah rintangan yang terjadi di bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Biar Engkau memberikan jawaban Tuhan. Biar Engkau memberikan jalan keluar di masa pandemi ini Bapa. Di saat begitu banyak yang mengalami
berjalan atas kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap masyarakat yang ada di kota ini. Biarlah kami selalu hidup rukun dan damai Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan buat komunitas kami. Kami berdoa buat pemimpin kami, Head of Elders Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Febri Tairas, Ibu Gembala kami, Ibu Delsi Kusoy. Tuhan, Engkau selalu berikan penjagaan dalam hidup mereka. Berikan hikmat buat kehidupan mereka Tuhan. Engkau selalu berikan pewahyuan yang baru. Kami berterima kasih buat spirit pembapaan yang mereka tularkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah spirit tersebut mengalir mulai dari para pemimpin pekerja sampai kepada seluruh jemaat. Berikan selalu kesehatan buat kami semua Tuhan, supaya terhindarkan dari virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa buat akan berlangsungnya besok hari Tuhan, ulang tahun gereja kami, Kingdom Living Community yang ke-13. Engkau berkati acara ini, berikan cuaca yang baik. Biarlah benar-benar acara ini bisa berlangsung sebagaimana yang direncanakan. Berkati para panitia supaya bisa berjalan dengan baik acara tersebut. Berkati juga Tuhan kami di dalam proses sedang membangun Tuhan. Biarlah setiap keperluan pendanaan buat pembangunan Kingdom Living Community Tuhan, gedungnya Tuhan, Engkau yang buka jalan. Biarlah para donatur Tuhan memiliki hati yang besar untuk mau beri yang terbaik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar benar-benar pembangunan ini bisa selesai sesuai yang ditargetkan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami sampaikan Tuhan, itu tidak lalu dengan sia-sia. Untuk itu kami akan menerima berkat dari Tuhan. Biar baiklah para pemirsa yang di rumah, dimanapun Anda berada, angkat kedua tanganmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penghantaran penghiburan dari Roh Kudus menaungi hidup kita. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya merambat sampai ke batang air, yang tidak mengenal adanya tahun kering, tidak mengenal yang namanya sakit penyakit COVID-19 dilewatkan. Apa saja yang kami perbuat, diperbuatnya berhasil oleh Tuhan. Itu terjadi di dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kami sangat bersukacita bisa menyambut kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya bahwa jemaat Tuhan menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Saya Dea akan menyampaikan informasi seputaran Kingdom Living Community Church dalam waktu sepekan. Informasi pertama yaitu Komsel atau Gereja Sel. Kami terus mendorong jemaat Tuhan untuk tetap terus berantusias di Komsel yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis di area masing-masing. Untuk informasi waktu dan tempatnya akan diinformasikan oleh setiap PKS di grup WA masing-masing. Dan kami terus mengingatkan untuk tetap terus menjaga protap kesehatan. Dan informasi selanjutnya, seperti yang luar biasa, ada ibadah raya di setiap hari Minggu yang dilaksanakan pada minggu depan tanggal 21 Februari 2021 yang bertempat di KLC Land Sagrat. Mari dukung dan doakan pembangunan Geraha KLC di lahan KLC Sagrat. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin menabur, bisa disalurkan lewat nomor rekening di bawah ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan khusus atau perpuluhan, dapat disalurkan lewat nomor rekening gereja di BCA 053014x30. Dan informasi terakhir yaitu special moment HUT komunitas kita, Kingdom Living Community Church yang ke-13 tahun dan HUT Bapak Gembala yang ke-45 tahun akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 jam 5 sore di KLC Lensagrat. Demikian informasi KLC Church dalam waktu sepekan. KLC One, satu rumah, satu nilai, satu budaya.